Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi washabihi wasallim ajma'in la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, syukurillah saya Hamdan Al-Kafi kembali bisa menjumpai Anda dalam program yang insya Allah memberikan manfaat dan maslahat untuk kita semua, yakni Majelis Nusantara Metro TV. Spesial di bulan suci Ramadan ini, kita akan sama-sama mendengarkan dan menyaksikan Mau'idah Hasanah, tausiah dari para habaib di seluruh Nusantara. Dan di episode kali ini, kita akan mendengarkan dan menyaksikan bersama tausiah Mau'idah Hasanah dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, dengan tema kali ini, siapa manusia yang termulia di dunia dan di akhirat. Berikut Mau'idah Hasanah dari Habibana wa Syekhana Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf untuk Anda. Selamat menyaksikan. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Manusia yang paling mulia, manusia yang paling utama di dunia dan di akhirat adalah mereka ahlut taqwa, orang-orang yang takwa kepada Allah, ahlul ta'ah, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ahlul ilm wal ma'rifah, mereka orang yang ahli ilmu dan ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah menjadi satu hal yang lazim, satu hal yang sudah diketahui secara umum dan diakui oleh secara umum. Sebaliknya, orang yang hina di atas dunia adalah orang yang maksiat kepada Allah, orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang tidak mengenal Tuhannya, yang hanya dia berfikir dalam kehidupan duniawiyahnya. Orang yang dia selalu melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menjadi orang pertama, orang yang taat, orang yang takwa, orang yang beriman, orang yang berilmu, ma'rifat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu adalah tidak semua orang mampu. Sulit, saudara. Kenapa? Karena dia harus melawan hawa nafsunya. Disitulah yang menjadi kesulitan baginya untuk melaluinya. Berbeda kalau orang maksiat. Berbeda kalau dia tadi itu melakukan perbuatan dosa, maka dia akan didukung oleh hawa nafsunya. Sehingga untuk menjadi orang yang pertama, itu enggak semua orang mampu. Karena itu Allah memuliakan mereka di dunia sampai ada di akhirat. Untuk menjadi orang kedua, semua orang bisa melakukan itu. Karena itu cocok dan selera dengan hawa nafsunya. Karena itu Allah bedakan. Allah bedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah bedakan dengan orang yang taat dengan orang yang maksiat. Berapa banyak di Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berfikir. Qul hal yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith. Apakah sama yang baik dengan yang buruk, sekalipun banyak membuat senang yang buruk tadi itu? Apakah sama? Enggak sama. Qul hal yasabil a'ma wal basir afala tatafakkarun. Apakah sama
Orang yang bisa melihat dengan orang yang buta. Nggak sama. Tidakkah kamu berpikir? Hah? Qul hal yastawi al-a'ma wal-basir am hal tastawi adh-dhulumat wan-nur? Apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Dan juga sama yang terang dengan yang gelap? Enggak sama. Hah? Wa ma yastawil ahya'u walal amwat. Enggak sama orang yang hidup dengan orang yang mati, enggak sama, Saudara. Enggak sama. Wa ma yastawil bahran, hadza 'adbun furatun sa'ighun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Enggak sama lautan tawar dengan lautan yang airnya asin, enggak sama. Ini layak untuk diminum, ini enggak layak untuk diminum. Sampai pada puncaknya, wala yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Enggak sama orang yang menjadi penghuni surga dan jadi orang yang penghuni neraka. Dalam kehidupan di atas dunia ini, Allah akan menilai amalnya kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah uji siapa yang terbaik amalnya. Walillahil matsul a'la. Ini hanya untuk menggambarkan aja. Kalau ada seorang raja menilai beberapa pegawainya, ternyata kecerdasannya adalah baik, disiplinnya adalah bagus, kemudian dia bertanggung jawab, amanat, jujur. Yang satu nggak cerdas, asal-asal dia bekerja, nggak punya keahlian. Kira-kira manakah yang dijadikan pegawai utama untuk dijadikan misalnya direktur kah? Untuk dijadikan misalnya penasehat kah oleh raja tadi itu? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua mungkin bagiannya adalah cuci piring. Yang kedua mungkin bagiannya adalah membersihkan halaman, membersihkan istana, atau bagian membersihkan toilet. Tapi tentunya yang pertama dipilih untuk menjadi orang-orang utama. Mungkin diposisikan menjadi penasehat, mungkin diposisikan menjadi menteri, mungkin diposisikan menjadi sekretaris, dan seterusnya dan seterusnya. Begitulah di antara hamba Allah ini. Allah menilai siapakah yang paling bertakwa, siapakah yang paling taat, siapakah yang paling berilmu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, siapakah yang paling dia tadi itu jujur, paling bersih hatinya, sehingga akan dijadikan orang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang banyak dosa, adapun orang-orang yang kufur kepada Allah, maka dia tadi itu adalah tidak bernilai di sisi Allah. Tidak mungkin akan mendapatkan dia tadi itu posisi di sisi Tuhannya dengan lalainya, dengan perbuatan dosanya. Tinggal Anda memilih bagian yang mana? Anda memilih bagian yang mana? Ini nggak sama antara yang ini dan antara yang itu. Anda milih bagian yang pertama, Anda akan menjadi orang mulia. Anda memilih bagian kedua, Anda akan menjadi terhina. Benar, saudara. Terhina sekali orang yang maksiat kepada Allah, yang lalai kepada Allah. Terhina sekali orang yang tidak bisa menggunakan kehidupannya di atas dunia untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terhina sekali. Karena kemuliaan itu adalah bukan karena segi duniawi, tapi kemuliaan itu adalah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Sampai-sampai zaman ini akan disebut zaman yang rusak.
Karena penduduk zaman itu banyak berbuat yang rusak. Zaman ini dikatakan zaman buruk karena penduduk zaman tadi itu banyak melakukan keburukan. Berpengaruh saudara sampai kepada zaman. Berpengaruh sampai kepada zaman. Padahal zaman itu sama aja. Dahulu sampai sekarang sehari semalam 24 jam. Matahari terbit dari timur, tenggelam dari barat. Ya buminya yang ia hidup ya sama aja sebenarnya. Apa yang membedakan orang yang hidup di zaman itu ketika banyak yang taat kepada Allah, ketika mereka adalah orang-orang yang soleh, orang yang beribadah, maka zaman itu jika dikatakan zaman yang baik. Ketika orang yang hidup di zaman itu banyak maksiat kepada Allah, zaman itu akan disebut zaman yang buruk, saudara. Padahal setiap zaman pasti ada orang baik. Padahal setiap zaman pasti ada orang yang buruk. Cuma yang dominan yang mana? Yang lebih banyak yang mana? Yang diunggulkan yang mana? Yang unggul kebaikan, yang unggul orang baik, maka disebut zaman baik. Yang diunggulkan adalah kejelekan, orang-orang yang jelek, maka akan disebut zaman yang jelek. Berpengaruh sama zaman. Berpengaruh sama tempat. Kenapa masjid ini menjadi tempat yang mulia? Karena di situ ada salat berjamaah. Karena di situ ada majlis ilmu. Karena di situ ada i'tikaf. Karena di situ ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah bigail ard, menjadi tempat yang paling baik. Berpengaruh pada tempat. Kenapa? Karena di situ menampung orang-orang yang baik. Karena itu, orang yang jelek akan merusak zaman, menjadikan zaman itu jelek. Akan merusak tempat, menjadikan tempat itu adalah tempat jelek. Orang yang baik akan bisa membuat baik pada zaman dan akan juga bisa membuat baik pada tempat. Bahkan orang yang ada sekitarnya, orang yang ada di sekitarnya akan menjadi baik. Karena itu katakan Nabi SAW, mathalul jalisis salih wal jalisis su kahamil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan orang yang baik dengan orang yang di sekitarnya, orang yang jelek dengan orang di sekitarnya. Yang pertama, orang baik seperti orang yang bawa minyak wangi. Kalau dia jadi orang baik, mungkin akan membagi minyak wangi kepada Anda menjadi harum. Kalaupun tidak membagi minyak yang wangi kepada Anda, minimal Anda bisa mencium bau yang harum. Berpengaruh dengan orang sekitarnya. Orang yang jelek seperti orang yang lagi membuat bara api atau obor. Kalau api itu loncat sampai mengena kepada pakaian, akan membakar. Kulit akan bisa terasa panas sekali. Kalaupun tidak melompat itu api, maka minimal dia akan mencium asap api yang akan mengganggu kesehatannya. Begitulah orang yang jelek dengan orang yang ada di sekitarnya. Begitulah orang yang baik dengan orang yang ada di sekitarnya. Karena itu jadilah orang yang baik, jangan jadi orang yang jelek. Anda lihat kitab nih yang ada di tangan saya. Kulit kitab ini adalah karton yang banyak di tong sampah, yang tidak berharga. Tapi karena karton ini lengket dan selalu dekat dengan kitab, maka karton ini menjadi mulia. Masuk ada di perpustakaan, masuk ada di pondok, masuk ada di masjid. Begitu juga Al-Quranul Karim kadang-kadang dicium oleh manusia. Yang asalnya tidak berharga, karena berkumpul dengan yang baik menjadi mulia. Man asyarul asyraf asya musyarrafan wa mu'asyirul anzari ghaira musyarrafi. Ama tara jildal haqira muqabbalan bithagri lamma sara jildal mushafi.
Siapa orang yang berkumpul dengan orang-orang yang mulia, dia akan hidup dimuliakan. Siapa orang yang berkumpul dengan orang-orang yang hina, dia akan terhina dalam kehidupannya. Tidakkah kamu melihat kulit daripada Al-Quran yang tidak berharga itu menjadi mulia, bahkan dicium oleh manusia, diambil berkah karena berkat dia menempel dengan Al-Quran. Tugasnya kita adalah jadilah bagian orang yang mulia di sisi Allah, orang yang takwa, orang yang taat, orang yang punya ilmu yang bermanfaat, yang mengajak kita semakin semangat beribadah kepada Allah, semakin jauh daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan carilah dan selalulah dekat dengan orang-orang yang mulia tadi itu. Datangilah tempat yang di situ ada kemuliaan, taat kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hindari orang-orang yang tidak baik, karena sesungguhnya mereka adalah ukuran daripada nilai kamu. La tas'al 'anil mar'i wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarini yattadi. Jangan kamu itu menilai seseorang dengan kamu tanya pribadi orang itu. Anda tanya Taufik As-Segaf nih sama orang yang cinta dengan Taufik, dilebih-lebihkan memujinya. Ketemu dengan orang membenci, dia habisi. Tapi Anda kalau menilai pribadi Taufik As-Segaf, lihat temannya siapa. Temannya orang yang saleh, insya Allah dia orang saleh. Temannya orang yang tidak baik, maka dia tidak baik. Kenapa? Teman itu pasti akan sepakat, akan sama seleranya, saudara. Akan sama seleranya. Karena itu berhati-hatilah dalam kehidupan di atas dunia. Jangan mengikuti hawa nafsu, karena sesungguhnya hawa nafsu tadi itu ammaratun bisu, kebiasaannya adalah selalu mengajak manusia untuk berbuat jelek, dan disitulah mudah orang itu lalai, mudah orang itu maksiat, bahkan mudah orang tadi itu melanggar ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain orang yang baik dan orang yang jelek itu berpengaruh kepada zaman, berpengaruh kepada tempat, bahkan berpengaruh kepada masyarakat yang ada di sekitarnya, maka sesungguhnya masa depan mereka tadi itu akan berpengaruh daripada orang tadi itu. Karena nanti di hari kiamat akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala antara orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Wamtazu yauma ayyuhal mujrimun ala alam ahad laikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kamu harus berpisah wahai orang-orang yang berbuat jahat di atas dunia. Bukankah aku sudah peringatkan dan sudahkah aku buat perjanjian kepada kamu, jangan taat kepada syaitan, jangan terpengaruh dengan syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang jelas bagi kalian. Karena itu jadilah orang yang mulia di sisi Allah. Ketaatan Anda yang dinilai oleh Allah, takwa Anda dinilai Allah Subhanahu wa taala, ilmu Anda dinilai Allah Subhanahu wa taala, istiqamah Anda dinilai Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghinakan diri dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoalah selalu untuk Allah Subhanahu wa taala jadikan kamu menjadi orang-orang yang mulia di sisinya dan dicintakan kepada orang-orang yang mulia di sisinya, dan juga menjadi pecinta orang-orang yang mulia di sisinya, sehingga Anda menjadi muhib wal mahbub, Anda menjadi pecinta orang yang baik, dan Anda menjadi orang yang dicintai orang yang baik. Tentunya kita berharap Allah pun nanti dari kiamat mengumpulkan kita bersama orang-orang yang baik. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wa syukurillah, tadi sama-sama kita menyaksikan maudhu hasanah dari Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf terkait dengan bagaimana siapa manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan akhirat. Semoga kita menjadi salah satu yang dijadikan dalam golongan manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Kita akan berjumpa kembali di episode selanjutnya. Tetap patuhi protokol kesehatan Anda karena kita percaya pandemi akan bisa kita lalui dengan saling jaga dan juga saling peduli. Alafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV,